Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 bulan Mei ya, pada sore hari, mana kondisi Surabaya lagi lockdown. Jadi sehingga ada kesempatan saya untuk santai. Kalau biasanya itu ngeloyong terus karena saya memang orang yang suka keloyongan. Jadi hari ini karena ada senggang waktu, sehingga mencoba-coba untuk beberapa produk baru yang akan kami launching ya untuk produk SPL, terutama subwoofer yang 21 double, karena selama kami demo untuk SPL kan selalu membawa 18 in double atau 18 in single dan juga pernah 21 in single, tapi kali ini kami akan mencoba untuk next time ketika virus corona ini sudah hilang dan sudah ada kegiatan seperti biasanya demo-demo, saya membawa untuk ini yang 21 inch kali 2. Ini speaker yang digunakan adalah produk SPL yang wattnya adalah 1600 watt untuk satu speaker. Kenapa dipilih seperti itu? Karena dengan speaker yang wattnya tidak terlalu besar, secara otomatis power Anda yang biasa digunakan mungkin itu saja sudah cukup bisa untuk menggebrak speaker ini gitu. Jadi tidak harus powernya harus upgrade ganti yang lebih besar, karena speaker ini sekarang yang saya coba dengan power SP 8000 ini ya. Nah, ketika dibunyikan dengan power itu hasilnya ya cukup, artinya bertenaga, cukup bertenaga. Sekarang Selamat Indonesia, baru saja tadi kami mencoba ya untuk bagaimana sebuah speaker dengan komposisi besar 2x21 inch dan power SP8000 yang kami gunakan untuk menggebrak dua speaker tersebut ya. Dan di sini ada mid height dari SPL Audio juga, adalah satu tweeter dan dua buah 8 inch yang kami gunakan untuk mengkombinasikan sebuah tatanan suara seperti tadi yang sudah dicoba ya, bahwa apakah selalu bahwa dengan subwoofer besar seperti ini yang 2x21 inch itu harus dengan speaker yang untuk mid height-nya itu yang komposisinya juga diameternya yang besar, ada jadi seperti 12 inch atau 10 inch. Saya pikir ya kalau memang menggunakan speaker yang 12 untuk mid-nya dan tweeternya ya menurut dengan penyesuaiannya itu akan lebih bagus ya. Tapi dengan speaker kecil yang hanya 8 inch ini pun ya juga bisa, hasilnya itu bisa didengar bagus, bisa seimbang. Yang terutama adalah cara menata frekuensi yang ada di speaker management. Nah, di sini adalah produk SPL Audio tipe DP 480 yang kami gunakan untuk menata suaranya. Hasilnya gimana? Hasilnya ya bagus, bisa bagus, asal kita tahu bahwa speaker kecil itu dia pasti juga punya batasan perpotongannya ya, karena lebar frekuensinya speaker kecil sudah pasti tidak bisa terlalu melebar ke bawah frekuensi rendahnya. Jadi kita harus tahu seberapa yang harus kita potong menyesuaikan dengan berapa kerasnya suara yang
akan kita bunyikan. Jadi menurut saya yang paling penting itu Anda harus jeli bagaimana menata sebuah tatanan perpotongan crossover untuk sebuah speaker yang berdiameter kecil seperti itu. Yang paling penting tahu berapa batasan kemampuan daripada speaker tersebut dan berapa kerasnya yang akan kita bunyikan, sehingga meskipun kecil dia bisa mengeluarkan suara yang bagus dengan durability yang cukup seperti itu. Ya, intinya bahwa di dalam pengaturan sebuah sound system banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita juga masih harus banyak belajar, karena ilmu itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi semua itu ibarat bagaimana tugas kita untuk menjadikan sebuah sound system dengan suara yang benar dan bisa diterima oleh banyak orang ketika mendengarkan sebuah tatanan tersebut. Tidak peduli harus dengan merek apa gitu. Banyak pabrikan, banyak merek yang memang mempunyai dasar warna suara yang pasti tidak akan sama. Tapi tugas kita sebagai seorang soundman seperti itu. Kalau saya bukan soundman, saya hanya seorang pedagang yang mencoba untuk sedikit belajar. Ya, tidak terlalu pandai sekali karena saya tahu kemampuan saya. Tapi ya karena memang saya sebagai seorang pedagang, ya sedikit banyak ya saya harus terus belajar untuk bagaimana bisa menyuguhkan sebuah sound system yang terbaik dari SPL Audio Surabaya. Salam hormat.